warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI Kamal Jubinia, yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan, beserta staf dan juga guru SMK PGRI Kamal Jubinia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif yang ada di sekolah SMK PGRI Kamal Jubinia. Ya. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Yuli Yuliwati, saya guru penggerak angkatan 9 dari Kota Cirebon. Ya. Ini Ibu Sri Wulandari, SPI, SPD, MPD sebagai fasilitator, dan juga Ibu Wike Meta, Eskom MPD sebagai pengajar praktik dari SMP Negeri 3 Kota Cirebon. Langsung saja, untuk budaya positif di sekolah merupakan penerapan pembiasaan positif yang telah dilakukan di sekolah, yakni berpihak pada murid agar mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya mereka dapat tumbuh kembang menjadi pribadi bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Untuk materi kali ini, yang materi inti budaya positifnya, dari mulai paradigma perubahan belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama di sini ada paradigma perubahan belajar, di mana paradigma ini yaitu pembelajaran yang berorientasi berpihak pada murid, dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah harus menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, dan juga tertib. Nah, di sini kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensi sendiri dicetuskan pada kurikulum Merdeka, dan ini betul-betul membuat posisi atau situasi nyaman yang berada di kelas, di mana kita bisa mengetahui yang namanya kebutuhan siswa, dari mulai kesiapan siswa atau kesiapan murid, lalu minat murid, dan juga profil belajar murid. Lalu untuk teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusinya guru itu mengontrol murid, dan ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Nah, di sini juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan makna dari disiplin? Barangkali ada yang mau menjawab? Disiplin itu bisa dikatakan dengan menaati peraturan yang ada di sekolah, salah satunya seperti itu. Ya, betul sekali Bu Ika, terima kasih jawabannya. Kita lihat di sini. Ya, sebetulnya sama. Dalam arti kata di sini kita tahu bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bukan atas paksaan, ya. Nah, disiplin juga merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dengan penanaman nilai-nilai yang dihargai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa diperintah atau dipaksakan oleh orang lain. Nah, ini perlu pentingnya penanaman disiplin positif
ada di sekolah supaya semua warga sekolah bisa mendapatkan rasa nyaman, aman, dan juga tertib. Kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi kita juga bisa menganalisis apa sih kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap murid kita. Di mana di sini setiap manusia membutuhkan kebutuhan manusia yang berbeda-beda sesuai dengan pandangannya masing-masing. Karena setiap manusia memiliki gambaran hidup yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Yang kedua di sini kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga di sini kebebasan atau freedom. Yang keempat di sini penguasaan. Yang kelima di sini fun atau kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar ini kita bisa mengetahui mengapa siswa misalkan di sekolah itu atau di kelas itu terlihat malas. Nah, apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi oleh murid itu tersebut? Kenapa sampai dia malas mengikuti pelajaran saya misalkan, atau sering tidur di kelas? Nah, itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Salah satu dari 5 itu. Apakah di rumahnya kurang perhatian? Berarti di sini kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai guru kepada siswa yang terlihat malas di dalam kelas, bisa saja sayangnya yang kurang didapatkan dari keluarga, ya, atau bisa juga kita tidak bisa memberikan yang namanya keleluasaan. Sedangkan pembelajaran kita sekarang berorientasi pada berdiferensiasi, di mana kita harus membebaskan atau memerdekakan siswa dalam memilih tugas sesuai dengan kenyamanan siswa. Lalu berikutnya di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ya, untuk perilaku manusia di sini ada 2 aspek, yaitu motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal dari dalam. Contohnya di sini yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dalam pikirannya. Lalu berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, atau apa yang akan dapatkan apabila saya melakukan. Lalu motivasi internal atau tujuan budaya positif di sini juga bisa untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang saya lakukan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, ya, atau sanksi, dan juga restitusi. Nah, di sini kita sering sekali bahwa tata tertib yang dilaksanakan di sekolah banyak sekali ada rasa ketidaknyamanan siswa, di mana hal-hal yang bersifat negatif, nah kita akan mengubah atau merevisi menjadi hal-hal menjadi positif. Nah, untuk hukuman di sini pada intinya adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Lalu untuk konsekuensi di sini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusi sendiri di sini anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ya. Menurut Bapak atau Ibu, kira-kira di sekolah kita apa yang sudah baik dilaksanakan dari segi memberikan hukuman? Mungkin ini yang nanti bisa dijawab oleh Pak Wakasek Kesiswaan ya, Pak Pit, ya. Nah, ini mengenai hukuman ya, supaya nanti kita bisa mempertahankan hal-hal yang sudah positif di sekolah kita, ya. Lalu bisa juga untuk merevisi atau merubah dari kata-kata imperatif atau kata-kata perintah yang masih terkesan negatif menjadi positif, ya, supaya bisa menciptakan rasa aman, nyaman, dan juga tertib. Ini untuk hukuman biasanya dibuat oleh guru sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yaitu yang di bagian kesiswaan. Nah, untuk konsekuensi biasanya juga dibuat oleh guru, bisa juga dari anak atau siswa. Nah, untuk restitusi di sini biasanya dibuat oleh
Kita lihat di sini contohnya ya. Apakah termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Di mana di sini kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Menurut saya itu konsekuensi, Bu. Baik, konsekuensi kita lihat ya, Bu. Ketika kita memberikan sanksi atau konsekuensi bisa juga nih untuk yang siswa terlambat ya, bisa juga menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, bagaimana kalau yang ini? Di mana murid diminta bertelanjang kaki, ya bukan bertelanjang yang lain. Artinya di sini tidak memakai alas sepatu ya sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat ya. Nah betul, Pak Abdul ya menjawab ya. Karena kenapa di sini terjadi hukuman? Karena dia sudah tahu peraturan yang sudah direncanakan oleh sekolah, sudah ada di tata tertibnya bahwa semua murid wajib memakai sepatu berwarna hitam. Nah baik, selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah di sini termasuk sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Kira-kira. Tapi kalau menurut saya itu disebut dengan hukuman, Bu. Hukuman. Ya, baik ya. Betul ya. Di sini lagi-lagi hukuman ya termasuknya. Tapi menurut Bapak relevan tidak kita tanamkan di sekolah kita untuk berjemur di lapangan basket kira-kira relevan tidak? Perlu dikasih masalah sanksi atau sebuah hukuman. Kalau yang dikatakan ini saya rasa benar-benar itu tidak sih. Karena kesehatan adalah tadi walaupun yang sanksi ataupun hukuman, alangkah baiknya kita mengacu ke prokernya sesuatu. Kalau ada yang disalahkan, kalau di prokernya juga ada yang disalahkan. Kebetulan saya sebagai siswaan hukuman ataupun sanksi ini pun nggak ada. Karena menurut saya Tidak relevan ya. alangkah diganti dengan yang lain. Karena ada program tersendiri baik untuk program tersebut kita lari ke ekskul. Kalau ke program kesehatan saya rasa lebih. Iya baik, ini hanya sebatas contoh ya Pak ya. Lalu berikutnya ini apakah termasuk hukuman atau sanksi ketika membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi gitu ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini mungkin bisa dilaksanakan oleh setiap guru mapel yang ketika ada siswanya yang datang tidak tepat waktu datang ke kelas, dan ini apakah hukuman atau sanksi? Sanksi, Bu. Sanksi atau konsekuensi ya. Oke, betul. Nah, ini juga hampir sama ya, terlambat ke kelas ya. Ini juga sama. Nah, di sini ada yang namanya posisi kontrol guru, di mana kita sebagai guru harus melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Di mana apa sih ini restitusi itu? Nah, restitusi itu sebetulnya kita
dari setiap permasalahan yang ada. Saya juga ketika belajar pada modul 1.4 mengenai budaya positif ini betul-betul sangat tersadarkan sekali. Oh ya, ternyata saya sebagai guru masih berada di posisi penghukum dan juga pemantau, kadang-kadang sebagai teman. Ternyata hal tersebut kurang baik. Ya, nah ini saya kupas satu-satu, di mana posisi penghukum kita tahu sendiri bahwa ketika ada misalnya siswa yang datang terlambat menyuruh untuk push up, apakah itu perbuatan yang sudah baik? Ternyata kalau dilihat dari posisi kontrol guru, ternyata kurang baik menyuruh siswa untuk push up 100 kali atau 50 kali atau sit up ya. Nah, lalu berikutnya untuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini biasanya diutarakan ketika siswa melakukan kesalahan dengan perkataan kita sendiri dengan mengatakan, ayolah nak, bantu ibu, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Nah itu kan membuat rasa bersalah. Oh iya, nanti Bu Yuli dimarahin sama kepala sekolah. Dengan kata-kata tersebut kita bisa membuat siswa itu merasa bersalah dan efeknya bisa jangka panjang sampai dia dewasa kelak. Nah, kalau sebagai teman, ternyata sebagai teman juga posisi kontrol guru kurang baik. Kenapa? Karena ketika kita mengutarakan kata-kata dengan bahasa pertemanan, kita menganggap supaya lebih akrab dengan siswa, ternyata bisa membuat kesenjangan guru itu sendiri. Jadi dari adanya guru terfavorit, adanya guru killer, jadi ada yang guru yang disukai, ada guru yang tidak disukai, itu membuat kesenjangan. Jadi mereka lebih nyaman dengan guru yang bahasanya lebih relevan dengan mereka, artinya lebih ingin berteman, tapi menimbulkan kesenjangan kepada yang lain, kepada guru yang lain. Jadi mereka lebih condongnya saya ingin diajarnya sama Bapak A atau Ibu A. Jadi ke guru-guru yang lain juga berimbasnya kurang baik ketika kita melakukan posisi kontrol guru sebagai teman. Lalu posisi kontrol guru sebagai pemantau atau monitor di sini biasanya lebih ke memberikan tata tertib. Kamu tahu tidak tata tertib di sekolah kita? Coba baca tata tertib yang ada di papan kelas masing-masing. Itu kan biasanya sudah ada ya tertera. Dengan perkataan seperti itu, kita sebagai guru itu memberikan posisi kontrol pemantau atau monitor, di mana kita selalu mengatakan pada siswa, kamu tahu tidak peraturan yang ada di sekolah kita apa saja. Jadi mereka akan terpantau. Nah, posisi yang paling baik dilaksanakan untuk posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer, di mana di sini posisi manajer laksanakan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti akan dibahas juga mengenai keyakinan kelas. Namun, saya sudah mempelajari posisi kontrol yang ada di sekolah SMK PGRI Kamal Jutimiyat ini. Saya melihat secara langsung ketika ada suatu permasalahan yang dianggap menurut saya besar, Bapak Maksumi selaku Wakasek Kurikulum sebetulnya sudah melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer, ya, dengan bahasa yang tidak menghardi, dengan bahasa yang relevan datar, sudah bisa mengatasi permasalahan. Jadi sebetulnya di sini hanya istilah saja mungkin yang belum dipahami, tapi sebetulnya kita tanpa menyadari sudah berada di posisi sebagai manajer. Namun sebelumnya sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya mengakui bahwa saya itu masih posisinya menghukum, memantau, dan kadang-kadang saya juga merasa posisi saya sebagai teman kepada murid, sehingga di sini saya memotivasi untuk tidak lagi menggunakan posisi kontrol tersebut. Saya berusaha
kedepannya untuk menggunakan posisi kamu sebagai manajer. Ya, di sini ada perbedaannya dari mulai tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku, motivasi yang dikembangkan. Jadi kalau di sini sebagai penghukum, dari mulai kata-katanya saya sudah jelas di sini. Kalau kamu tidak mengikuti aturan ini, kamu akan bla 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 bla. Biasanya muncul seperti itu. Kalau yang membuat merasa bersalah, bapak atau ibu kecewa karena kamu sering datang terlambat, itu bisa juga. Terus untuk posisi teman di sini bisa juga, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak supaya bapak tidak ditegur oleh bapak kepala sekolah contohnya. Lalu untuk sebagai pengontrol monitor, biasanya di sini kamu sudah tahu aturannya kan? Lalu untuk manajer di sini, apa sebenarnya harapanmu? Jadi ketika kita memposisikan sebagai manajer, di mana yang pertama, langkah pertama di situ adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas di sini artinya kita harus memberikan pernyataan bahwa ketika ada siswa yang mengantuk di kelas atau makan pada saat jam pelajaran kita bisa menegurnya dengan perkataan, ibu juga sama manusia, pasti lapar. Tapi alangkah baiknya ada jam-jam tertentu, yaitu pada saat jam itu contoh untuk menstabilkan identitas. Nah di sini apa sebenarnya harapanmu? Ini termasuk ke menanyakan keyakinan di posisi manajer. Ini contoh studi kasusnya nih, Pak. Ini barangkali ada yang bisa mengetahui di sini contohnya, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Sakti memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Sakti menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Sakti menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik, ini Bu Eni, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dalam kasus di atas, di sini langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, kalau menurut saya di sini dari kasus tersebut, Ibu Santi sudah melaksanakan restitusi segitiga restitusi di mana yang pertama menstabilkan identitas. Nah, namun di sini perkataan menstabilkan identitas tidak muncul, tidak ada perkataan
ibu juga pernah melakukan kesalahan atau sebagai manusia biasa, ya, di sini tidak ada. Tapi untuk Ibu Santi di sini sudah melaksanakan yang namanya memvalidasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini hanya sekilas saja mengenai kasus yang terjadi yang sudah tadi saya bacakan ya. Namun apakah di sini ada kesamaan kasusnya barangkali sudah pernah terjadi oleh Bapak atau Ibu? Jadi semuanya baik-baik saja. Namun di sini tetap kita harus bisa melaksanakan segitiga restitusi di mana kita bisa mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolah. Nah, sekarang keyakinan kelas. Saya yakin ini keyakinan kelas memang harus kita canangkan setiap guru mapel, khususnya mungkin wali kelas. Itu akan berbeda dengan guru mapel. Jadi setiap guru mapel bisa juga memberikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ketika kelasnya itu sebelum dimulai. Ya, jadi di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Ini menurut Gosen ya, tahun 1998. Atau bisa juga seseorang akan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti peraturan. Di mana di sini saya sudah melaksanakan keyakinan kelas khususnya untuk mapel yang saya ajarkan. Yang pertama, datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ini diusahakan 15 menit sebelum dimulai sudah berada di sekolah gitu ya, atau sudah berada di kelas. Yang kedua, gunakan gawai sesuai instruksi guru, karena biasanya kita sering sekali mendapati siswa ketika kita sedang menjelaskan atau sedang memberikan instruksi, banyak sekali terjadi miskonsepsi yang terjadi di kelas karena mereka terlalu fokus pada dunianya sendiri dengan penggunaan gawai yang tidak sesuai. Lalu kalau di pelajaran saya bahasa Inggris di sini saya mewajibkan siswa untuk bisa berbicara bahasa Inggris di dalam kelas meskipun masih mix dengan bahasa Indonesia, tapi kenyataannya di sini rata-rata yang dipakai bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa ibu mereka yaitu bahasa daerah. Dan itu sangat sulit sekali, sangat melekat sekali, sehingga saya yang merasa kesulitan ya karena merupakan hal baru gitu ya. Jadi saya mengantisipasinya ya saya harus sedikitnya belajar kosakata yang sering mereka ucapkan sehingga bisa saya pahami. Nah, selanjutnya saya juga mewajibkan siswa itu untuk membawa kamus bahasa Inggris. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Alasannya kamusnya berat, ya, lebih senang menggunakan Google Translate. Nah, itu yang akan kedepannya saya laksanakan supaya pembiasaan diri dari tidak terlalu bergantung pada gadget atau teknologi seperti Google Translate itu supaya tidak terlalu diutamakan. Jadi kembali lagi ke manual supaya ketika kita mempelajari kosakata khususnya dalam bahasa Inggris itu jangka waktunya lama atau longer. Keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya di sini banyak sekali contoh-contohnya. Mungkin nanti kedepannya bisa disosialisasikan oleh Bapak Ibu guru yang mampu di mata pelajarannya masing-masing supaya kebiasaan atau kesepakatan atau keyakinan kelas itu bisa disepakati oleh bersama dan mereka pun bisa turut ambil dalam mengikuti peraturan yang sudah kita buat. Tentu saja di sini karena judulnya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tentu saja atas kesepakatan bersama. Nah, ini dia yang terakhir segitiga restitusi.
Ya, sekitar restitusi di sini dapat menciptakan karakter pribadi yang lebih kuat dengan kondisi memperbaiki kesalahan siswa. Di mana dengan melaksanakan segitiga restitusi, guru dapat membantu siswa memiliki disiplin positif, menggali kejujuran siswa dan merefleksikan kesalahan siswa yang telah dilakukan dengan memberikan penawaran solusi atau bahasa lainnya adalah win-win solution. Nah, ini contohnya dari segitiga restitusi di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, ini yang termasuk ke menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, lalu untuk langkah kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan di sini, langkah yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah disepakati ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Bapak atau Ibu guru. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini juga termasuk ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, di sini sudah dibahas bahwa langkah ke segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita bisa mengatakan bahwa semua manusia tidak sempurna, pasti memiliki kesalahan. Untuk validasi tindakannya di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Untuk menanyakan keyakinannya, apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Nah, jadi kesimpulannya di sini, pada dasarnya kita sebagai guru harus berada di posisi control manager, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan adanya pengembangan budaya positif di lingkungan, agar tercipta siswa yang mandiri dengan karakter kuat ketika berada di dalam kelompoknya. Nah, sampai di sini mungkin saya langsung saja membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya sempat menyimak tentang segitiga apa itu ya, yang kaitannya guru sebagai teman. Nah, itu. Nah, yang dari pengangkatan ibu itu, kalau ada guru yang bersifat favorit, terus ada guru yang terbaik, dan kesenjangan ya, kesenjangan. Nah, walaupun demikian, kita sudah menerapkan baru 2 tahun atau 1 tahun belakang itu. Nah, kita sudah ada itu guru terbaik dan guru terfavorit, itu semua untuk melengkapi level standar. Di sana ada yang namanya punishment atau reward. Nah, kalau paparan itu tadi, ini apakah ini sebatas apa namanya konsep? Sedangkan di kami di sekolah ini Bu, ikuti yang garis standar itu Bu, dan itu harus ada di garis standar. Maka dari itu, antara pemaparan Ibu sebagai guru yang tadi yang siswa dengan teman itu katanya ada kesenjangan. Dan di kami di sini melaksanakan itu semua untuk melengkapi garis standar itu. Terima kasih. Luruskan gitu ya. Jadi di situ untuk posisi kontrol sebagai teman, betul. Jadi alangkah baiknya tidak kita laksanakan karena bisa berefek adanya kesenjangan. Namun di sini di luar dari konteks yang harus dilaksanakan oleh sekolah, yaitu harus adanya punishment dan reward gitu ya. Nah, sedangkan itu di luar konteks itu, gitu, di luar konteks itu. Karena di sini posisi kontrol sebagai teman itu dari perkataan gurunya dengan kata-kata yang relevan digunakan untuk teman sebaya, sehingga siswa itu lebih condong tertarik ataupun
sehingga dalam konteks pemikiran siswa terkesan yang paling difavoritkan oleh siswa itu guru si A karena lebih dekat dengan siswa, bukan mengarahnya ke konteks harus memenuhi 8 standar yang diharuskan sama reward. Jadi jelas ya Pak ya. Berarti saja Bu ya. Artinya kita sebagai guru biar saya setuju itu kalau sebatas di KPM pengajaran ya, kita sebagai teman mana yang di bawah usia, mana yang di atas usia kita, katakanlah dari kelas tadi sebagai guru kesimpulan memang harus ada perbedaan itu ya maksudnya. Ya, di mata siswa kita itu dihormati dan dihormati sebagai siswa itu. Iya betul. Karena nanti bisa juga berefek siswa itu bisa nyeleneh ya, bisa menunjang gitu. Saking sudah dekatnya dengan guru tersebut, juga tidak ada batasan gitu. Sedangkan kita sebagai guru tetap harus memiliki yang namanya wibawa juga dan kontrol diri. Itu saja sih Pak. Barangkali ada lagi yang berikutnya. Pak, saya membuka 2 pertanyaan, barangkali ada. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah memperbolehkan saya bertanya. Yang saya tanyakan dulu, apakah beda Bu keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin hanya itu aja sih yang saya tanyakan. Soalnya saya masih belum paham Bu mengenai keyakinan kelas dan peraturan. Itu aja Bu. Keyakinan kelas itu sama konteksnya dengan peraturan kelas, namun berbeda dengan peraturan yang ada di sekolah. Itu akan berbeda, karena kalau peraturan sekolah itu sifatnya general ya Pak. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing guru magang. Apa yang bisa membuat siswa nyaman di dalam kelas sehingga kita bisa menerapkan keyakinan tersebut. Saya mengambil langkah-langkah keyakinan kelas ini berdasarkan pengetahuan saya selama di kelas, karena banyak sekali siswa yang sering datang tidak tepat waktu pada saat jam belajar saya dimulai. Saya merencanakan untuk membuat keyakinan kelas datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, terus saya juga melihat siswa itu asik dengan gawai mereka masing-masing atau handphone. Padahal belum saya instruksikan untuk mencari sumber belajar lainnya. Sedangkan kita tahu bahwa pembelajaran sekarang bisa menggunakan yang namanya teknologi. Itu bisa membolehkan siswa itu untuk searching atau googling ketika kita sudah instruksikan. Namun rata-rata siswa itu kebanyakan WA, telepon, tanpa kita sadari mereka melupakan kehadiran kita. Jadi makanya di sini saya membuat kesepakatan. Gitu. Jadi keyakinan kelas di sini adalah berdasarkan kesepakatan bersama Pak. Ketika memulai pembelajaran, apa yang sekiranya yang harus diperbaiki dari semua kesalahan yang dilakukan oleh siswa, supaya di sini tercantum yang namanya keyakinan kelas. Saya rasa masih banyak bisa kita laksanakan dalam merencanakan keyakinan kelas. Contohnya misal juga kalau dari pembelajaran contohnya harus memakai WePak contohnya, kan di bengkel itu wajib. Jadi sesuatu hal yang sifatnya harus dilaksanakan itu bisa direncanakan di keyakinan kelas gitu. Ada lagi Pak? Tapi untuk penggunaan gawai sih rata-rata hampir semua ya di semua pelajaran pasti siswa itu sibuk menggunakan gawai, sehingga kita bisa menginstruksikan dengan kalimat positif ya Pak ya. Jadi untuk membuat atau merencanakan keyakinan kelas di sini kita memberikan instruksi atau kalimat imperatif atau kalimat perintah dengan kata-kata positif Pak. Tidak boleh menggunakan tidak boleh gitu. Maksudnya jangan itu tidak dianjurkan. Jadi kata-kata tidak boleh, jangan itu tidak dianjurkan.
melaksanakan keyakinan kelas. Usahakan kata-katanya itu bersifat positif gitu. Jadi tidak boleh, jangan. Ya, sebetulnya dari pembelajaran dari mulai TK sudah mulai dibesar-besarkan bahwa dari anak kecil itu jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata negatif seperti tidak boleh, jangan. Secara kebiasaan kita mungkin refleks ya, jangan, nggak boleh. Nah itu memang seharusnya dari sejak ini kita harus merencanakan atau merancangkan kepada siswa itu sendiri dengan kata-kata afirmasi atau positif sehingga mereka menyerapnya juga positif juga gitu. Apakah sudah puas jawabannya Pak? Oke, terima kasih sekali. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, baik. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai destinasi budaya positif yang ada di sekolah SMK PGRI Kamaludin Muar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.